Halo, bergabung kembali di channel berfisika.com. Channel yang menjadi acuan fisika dasar untuk mata kuliah di tingkat 1 di ITB ataupun di universitas lain ya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan tutorial 5. Oke, tutorial 5 fisika dasar 1A di ITB ya. Nomor 9 bagian soal. Sebuah kotak masanya 50 gram meluncur bidang melengkung licin dari ketinggian 20 cm. Oke. Nah, ini ketinggiannya H ya. H-nya 20 cm katanya ya. Kemudian pada saat di permukaan lantai kotak tersebut menumpuk. Nah, ini ada tumpukan teman-teman, sehingga dia menempel ya, menempel dan masanya 100 gram sehingga berayun sejauh theta. Nanti ujungnya berakhir kedua benda ini pada saat theta berhenti ya, sesaat. Oke. Nah, kemudian kita tinjau si balok itu, kita anggap benda titik. Karena apa? Karena tidak ada dimensinya, tidak ada ukurannya. Oke. Nah, kita cari dulu kecepatan si balok ya, kotak lah, sesaat sebelum temukan. Oke. Jadi kecepatan kotak sebelum temukan. Oke, kita hitung dulu sebelum temukan. Nah, kita terapkan kekekalan energi mekanik ya pada saat di sini dan pada saat sebelum menumpuk. Kenapa? Karena sistemnya terisolasi, artinya tidak ada gaya luar yang bekerja, juga tidak ada gaya gesek ya. Artinya energi mekanik sistem kekal ya, sama akhir sama awalnya. Berarti energi mekanik awal itu akan sama dengan energi mekanik akhirnya. Energi mekanik awal itu adalah adanya energi potensial saja ya. Oke, Bapak saya tulis dulu seperti ini. UI-nya adalah MGH teman-teman, tambah 0. Nah, UF-nya 0, nggak ada. Ketinggian di bawah adanya ini kinetik setengah V kuadrat. M-nya coret karena sama ya. Oke, jadi ada GH di sini setengah V kuadrat. Berarti V-nya adalah akar 2GH. Berarti ini asumsi seperti biasa, asumsi kecepatan gerak diatur bebas akar 2GH juga ya. Nah, kemudian balok, kotak dan batang menumpuk teman-teman. Kalau menumpuk itu ada hukum kekal momentum. Nah, tapi lihat dulu gerakannya. Nah, gerakannya dia teman-teman? Gerakannya berputar ya, rotasi. Berarti kalau berputar kekekalan momentum sudut teman-teman. Berarti momentum sudut awal itu sama dengan momentum sudut akhir. Momentum sudut awal punya si kotak ya, berarti M V kali D itu aja, kan MVR ya, karena ini dianggap partikel, berarti MVD tambah 0 karena momentum sudut si batang awalnya belum ada. Nah, sama dengan momentum sudutnya jadi sistem bareng-bareng teman-teman. Jadi nanti inersia batang ditambah inersia kotak ya, nah dikali omega. Nah, oke, inersia batang teman-teman ini diputarnya tidak di pusat massa. Kalau pusat massa di tengah-tengah di sini, tapi dia diputarnya di ujungnya atau di sumbu yang lain. Berarti teman-teman pakai teorema dari sumbu sejajar. Kalau I kotak itu kan langsung, I kotak itu langsung M D kuadrat. Kenapa? Karena dia dianggap titik atau partikel ya. Nah, kalau I-nya batang, berarti teman-teman pakai dalil teorema dalil sumbu sejajar. Berarti I di pusat massa ditambah pergeseran dari pusat massanya. Berarti I pusat massa 1/12 MD kuadrat ditambah M, nah D per 2 kuadrat. Nah, jadi pergeserannya R ini adalah dari pusat massanya di sini ke sini. Nah, ini adalah berapa jaraknya? D per 2 teman. Berarti D per 2 kuadrat. Maka saya tuliskan 1/12 MD kuadrat menjadi MD kuadrat per 4. Nah, jadi per 12 nanti ya, 1 tambah 3 ya, MD kuadrat. Nah, jadi I batang nanti jadi 1/3 teman-teman, 1/3 MD kuadrat ini. Nah, oke, berarti kita langsung tulis aja M, V-nya akar 2GH ya, akar 2GH dikali D sama dengan 1/3 MD kuadrat ditambah M kecil D kuadrat omega. Nah, kita ingin mencari omega, kenapa? Buat nanti mencari omega, mencari energi kinetik sistem di sini. Berarti omeganya adalah MD akar 2GH per 1/3 M besar D kuadrat tambah M D kuadrat. Seperti itu teman-teman. Nah, berarti
setelah tumbukan mereka bersama-sama bergerak berayun sehingga mencapai sudut theta berhenti. Nah, kita tinjau energi mekanik saja. Nah, ini ketinggiannya misalkan saat berhenti itu H besar di sini ya. Nah, oke. Nah, berarti energi mekanik awal pas setelah tumbukan sama dengan energi mekanik saat berhenti. Berarti energi mekanik di sini cuman ada kinetik rotasi ya setengah IW kuadrat tambah 0. Energi potensialnya nggak ada. Nah di sini energi kinetiknya habis ya berhenti kecepatannya dan ditransfer menjadi energi potensial. Energi potensial UF. Oke, saya terus ulang. UF di sini berarti energi siapa? Energi potensial si kotak MGH. Nah, ditambah energi potensial si batang M besar G. Nah, H/2. Kenapa H/2? Karena batang itu yang bergesernya itu adalah setengahnya. Segini teman-teman. Pusat masanya aja yang bergeser, bukan full segini, bukan. Oke, karena bukan bendanya full. Jadi kalau ketinggiannya, batangnya sudah mencapai ketinggian H, batang totalnya. Nah, kalau pusat masanya setengahnya. Gitu. Oke, saya tulis ulang lagi. Setengah I omega kuadrat sama dengan M-nya saya keluarin kayak gini. Jadi G H besar. Nah, H besar itu kita cari dulu. Seperti ini teman-teman. Nah, coba lihat pelan-pelan. Oke. Nah, ini adalah H nih. H besar ya. Ini adalah D, teman-teman. Ini D, ini sudut theta. Nah, berarti ke sini tuh H segini. Nah, oke. Berarti H itu adalah H sama dengan full ya panjangnya segini D dikurangi segini nih. Nah, segini kurang ini. Nah, ini. Itu adalah D cos theta. Sehingga D dalam kurung 1 min cos theta itu ketinggiannya. Oke. Nah, berarti saya tulis ulang setengah I-nya apa? Inersia tadi 1/3 M D kuadrat tambah M D kuadrat. Oke, dikali, wah ini agak panjang, harus saya hapus ya sebelah sana. M kuadrat dikali ini M tambah M/2 G D 1 min cos theta. Oke, agak panjang soalnya aja ya, soalnya saya hapus. Oke, yang ini yang mana? Yang ini kayaknya ya. Ini udah kan tadi. Ini saya hapus aja. Teman-teman bisa digeser aja ya. Oke. Oke. Langsung sini lanjutin ya. Berarti saya dulu ya. Berarti teman-teman setengah 1/3 MD kuadrat ditambah MD kuadrat dikali W kuadratnya buka. W kuadrat mana? Oh ini nih. Berarti M kuadrat D kuadrat akarnya udah hilang ya, jadi 2GH per, nah ini sama dengan yang ini teman-teman ya, dikuadratkan, nanti coret aja salah satu. Nah gitu, kuadrat sama dengan M tambah M/2 G D 1 min cos theta. Kita ingin nyari sudutnya theta. Nah, jadi nanti si theta yang ini kita cari. Nah ini coret teman-teman. Nah ini habis ya. Nah setengah ini sama 2 habis ya. Jadi M kuadrat D kuadrat GH gitu dulu ya. Per 1/3 MD kuadrat tambah MD kuadrat. Oke. M tambah M/2 G D 1 min cos theta. D kuadratnya bagi aja kedua ruas, yang atas sama yang bawah sama kan, jadi D kuadratnya udah nggak ada tuh, jadi M kuadrat GH per 1/3 M tambah M kecil sama dengan M tambah M/2. G nya juga hilang ya, G nya nggak ada. Oke, G nya nggak ada, kita coret D 1 min cos theta. Nah atas bawah kita bagi dengan dengan M kuadrat. Ini tinggal H ya. Nah, yang bawah kan 1/3 M. Oke, yang ini kesiniin. Yang ini kesiniin. M tambah M. Nah, gitu. M tambah M/2 dibagi M. Ini dibagi M. Nah, kan M kuadrat M kali M. Kan yang ini udah habis, nah tinggal ini. Sama dengan D-nya pindah ke sini. Nah, gitu. Sama dengan 1 min cos theta. Ini jadi
Nah, 3M kecil, yang atas dulu. H per D dibagi M besar per 3M kecil tambah 1 ya. Dikali nih. Dikali M per 2M tambah 1. Nah, gitu. Sama dengan 1 min cos theta. Oke. Kita ingin cos theta-nya. Cos theta-nya adalah 1 min. Ini pindah ke sini. Oke, yang ini berarti H per D per. Oke, langsung. M itu adalah nilainya 100 per 3 kali 100 per 150. 2 per 3 teman-teman. 2 per 3 tambah 1. 2 per 3 ditambah 1. Nah, ini 100 dibagi 100 tambah 1 2 teman-teman. Oke, jadi 1 min 20 per 40 ini ya. Jadi setengah dibagi ini 5 per 3 ya. 5 per 3 10 per 3 10 per 3. Nah, gitu. Jadi ini 1 kurangi berapa teman-teman? Dibalik ya, 3 per 20. 3 per 20. Nah, cos theta-nya. Theta-nya adalah arkusnya ya. Cos min. Cos pangkat min dari 1 min 3 per 20. 3 dibagi 20 dulu. 3 bagi 20 sama dengan 0,15, berarti 1 kurangi ans 0,85 teman-teman ya. Ini 0,85. Nah, ini hasilnya kita temukan. Shift dari 0,85 cos ya. Cos dari 0,85 berapa teman-teman? 31,7 atau saya bulatkan menjadi 32 derajat. Nah, itu. Jadi sudut tetanya jawabannya berapa? 32 derajat. Oke, itu teman-teman. Ini soal haliday di chapter 11. Teman-teman bisa dilihat di belakangnya, di soalnya itu ada nanti. Sama persis ya, tidak ada yang dirubah. Jadi jawaban saya adalah benar sesuai dengan jawaban akhir di haliday di belakang, bagian belakangnya. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat untuk menghadapi UTS dan belajar fisika dasar. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi lebih cepat ya. Dan share ke teman-temannya. Bagi teman-teman yang kesulitan belajar di TPB, boleh bergabung dengan MESE ya. Nanti kita bantu di fisika dasarnya, kalkulusnya, solusi tutorial kalkulus juga ada, kita bantu. Fisika B, fisika A, kalkulus B kita bantu, kalkulus C juga kita bantu, kimia dasar A, B juga kita bantu. Sampai jumpa di lain waktu, sampai ketemu di MESE. Salam berisika.com.